dalam penilaian metode piutang dagang, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung secara teori dia terbukti bahwa dia kurang sempurna dalam tanda kutip, tidak lengkap. Ada beberapa alasan. Yang pertama, dia tidak matching prinsipal. Kemudian piutang dagang memakai metode ini ketika dia tidak dinyatakan pada nilai realisasi bersih. Kemudian tidak apropriat ketika jumlah piutang yang tidak tertagih itu nanti jumlahnya material. Tidak matching prinsipal. Jadi kalau dalam metode penghapusan langsung ini, penjualan terjadi di bulan Januari misalnya. Kemudian sudah lama begitu, tinggal piutangnya tinggal 500.000. Misalnya di bulan Mei, piutang itu tidak tertagih di bulan Mei 500.000. Keuntungan atau pendapatan terjadi di bulan Januari, sedangkan kerugiannya nanti diakui di bulan Mei. Itulah kenapa dia tidak matching prinsipal. Kemudian di metode penghapusan langsung ini jumlahnya sebenarnya memang variabel. Jumlahnya adalah beneran yang tidak bisa ditagih. Cuman yang ada di sini adalah dia tidak matching prinsipal. Periodenya berbeda dengan periode di mana terjadinya penjualan atau pendapatan. Kemudian metode yang kedua yaitu metode cadangan. Angka yang dipakai di metode cadangan ada dua, yaitu persentase penjualan dan persentase piutang dagang. Kemudian IFRS mensyaratkan metode ini dipakai ketika jumlah piutang dagang yang tidak tertagihnya material. Karena ini metode estimasi, jadi kita hanya memperkirakan berapa sih angka yang akan muncul di sana dari piutang dagang yang tidak tertagih. Ada dua, yaitu dari persentase penjualan dan persentase piutang dagang. Kita akan bahas ini selanjutnya bagaimana perhitungan ataupun catatan akuntansi ketika pakai persentase penjualan dan pakai persentase piutang dagang. Oke, kita bahas ini berikutnya. Yang pertama adalah metode persentase penjualan. Kemudian yang kedua adalah metode persentase piutang dagang. Persentase penjualan, contohnya saya punya penjualan 1.000 dengan persentase penjualannya 10%. Berarti kerugian piutang saya adalah 100. Kemudian kalau persentase piutang dagang, saya sama punya piutang dagang 1.000. Persentase piutang dagang saya misalnya 10%. Nah, secara logika, angka 100 ini adalah yang muncul sebagai cadangan kerugian piutang. Tapi, kalau kita pakai metode persentase piutang dagang, angka 100 ini adalah angka final yang harus muncul dalam saldo cadangan kerugian piutang. Pada metode persentase terhadap penjualan, karena penjualan itu ada di laporan laba bersih, maka ini menekankan pada hubungan terhadap laba bersih. Kalau persentase piutang dagang ada di laporan posisi keuangan, dia menekankan pada hubungan terhadap laporan posisi keuangan. Persentase penjualan akan menghasilkan angka yang lebih baik ketika dia ingin mempertemukan berapa pendapatan dan berapa bebannya. Angka yang dihasilkan oleh persentase piutang dagang akan menghasilkan estimasi yang lebih baik untuk kas yang bisa direalisasi. Sekarang contoh pembahasan soal untuk metode persentase penjualan. Ini contoh ketika kita pakai metode persentase penjualan. Ada sebuah perusahaan, Gonzales Company, itu 1% dari penjualan dia tidak akan dapat diterima. Nilai penjualan dia adalah $800.000. Dari sini bahwa beban kerugian piutang adalah 1% dari 800.000, 8.000. Kemudian cadangan kerugian piutangnya adalah 8.000. Kalau kita posting ke rekening T, kita akan mempunyai beban kerugian
debit 800.000, kita akan mempunyai cadangan kerugian piutang kredit 800.000. Pembahasan berikutnya adalah pada persentase piutang dagang. Oke, contoh pembahasannya. Ini Wilson Company ini mempunyai piutang dagang pada 4 perusahaan dengan total nilai 547 yang tersebar piutang dagang di bawah 60 hari, antara 60 sampai 90 hari, 91 sampai 120 hari, dan di atas 120 hari. Masing-masing ternyata dari pengalaman perusahaan ketika di bawah 60 hari tingkat tidak tertagihnya 4%. Kalau antara 60 sampai 90 itu 15%, 91 hari sampai 120 hari itu 20% tidak tertagih. Kemudian kalau di atas 120 hari itu 25% tidak tertagih. Data persentase ini diambil dari pengalaman atau histori perusahaan di tahun-tahun sebelumnya. Dari total data umur piutang setelah dibuat schedule, cadangan kerugian piutang atau beban kerugian piutang yang dibebankan untuk tahun ini adalah 37.650 euro. Jurnalnya seharusnya kalau dari persentase penjualan tadi, secara normal jurnalnya akan beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar nilainya langsung dimasukkan. Ini seperti pada metode persentase penjualan, berapapun angka yang dihitung langsung dimasukkan ke dalam jurnal. Tetapi kalau dengan metode cadangan piutang dagang, ini angka ini belum tentu langsung dimasukkan. No. Belum tentu. Ini adalah angka final yang harus muncul dalam saldo CKP perusahaan. Jadi, misalnya tahun sebelumnya tadi soal perusahaan itu sudah mempunyai saldo 800, maka jurnalnya adalah hanya 36.850. Karena nanti setelah kita posting saldo CKP, angka final di sini harus muncul 37.650. Sebelumnya sudah punya 800, sehingga tinggal kita tambah sebesar 36.850. Ini inti perbedaan kalau kita mau pakai metode persentase penjualan dan metode persentase piutang dagang. Di metode persentase penjualan berapapun angka akan masuk. Di metode persentase piutang dagang, angka yang dihitung adalah angka final yang harus muncul. Jadi angka di dalam jurnal bisa berbeda. Kalau sebelumnya saya punya di sini 1000, berarti ini tinggal mengikuti. Sekarang kita simpulkan perbedaan pakai persentase penjualan dan pakai persentase piutang dagang. Kalau pakai persentase penjualan, berapapun angka yang dihitung itu akan masuk ke dalam jurnal. Beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, angkanya berapapun itu akan masuk di sini. Kalau saya menghitung 100 akan muncul 100, kalau 200 akan muncul 200. Tetapi ketika kita pakai metode persentase piutang dagang, ketika kita menghitung angka hitungan kita itu 100, jurnal kita beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang belum tentu 100. Hal ini dikarenakan ketika kita pakai metode persentase penjualan, pengalih kita adalah penjualan. Oke, kita tahu bahwa penjualan itu ketika ini misalnya bulan Januari saya punya penjualan 1 juta, maka 1 juta itu adalah penjualan penuh punyanya bulan Januari. Penjualan sebelum-sebelumnya akan sudah ditutup lewat jurnal penutup. Jadi berapapun angka penjualan yang muncul di sini itu adalah angka memang periode dia, angka penuh dari periode dia. Tapi kalau kita pakai metode persentase piutang dagang, misalnya kita punya piutang dagang itu 10 juta, maka angka 10 juta ini sebenarnya kalau kita uraikan saldonya terdiri dari tahun sebelumnya, sehingga apapun hasil yang dihitung di sini adalah
final CKP. Karena angka 10 juta pengali kita adalah angka akumulasian dari saldo piutang dagang tahun sebelumnya, dan seterusnya. Oleh karena ini, saldo CKP di sini juga saldo akumulasian. Angka yang muncul menjadi angka yang harus muncul di saldo akhirnya CKP. Kita bahas contoh berikutnya tentang persentase kerugian piutang, baik dari penjualan maupun dari piutang dagang. Ada contoh soal, ada sebuah perusahaan mempunyai data sebagai berikut: punya piutang dagang 160.000 euro, kemudian punya cadangan kerugian piutang 2.000, punya penjualan 800.000, dan returnnya 50.000. Kalau perusahaan, jadi buatlah jurnal untuk mencatat kerugian piutang dengan metode prosentase penjualan dan metode prosentase piutang dagang. Prosentase penjualan ditentukan 1% dari penjualan, kemudian prosentase piutang ditentukan 5% dari piutang dagang. Angka penjualan yang masuk adalah net, penjualan bersih. Jadi penjualan bersih kita adalah 800.000 dikurangi 50.000, 750.000. 1% dari 750.000. Oke, ini yang 1% dari 750.000 adalah 7.500. Berapapun angka yang dihasilkan dari metode prosentase penjualan akan langsung masuk ke dalam jurnal beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Berapapun angka dia akan masuk, karena data penjualan ini adalah data penjualan periode yang bersangkutan. Karena penjualan untuk periode sebelumnya pasti sudah ditutup ketika kita membuat laporan keuangan dan pindah ke periode depannya. Kemudian kalau pakai metode yang persentase piutang dagang, kita lihat hasil 5% dikalikan saldo piutang dagang kita berapa? Oke, saldo kita dari 5% dikalikan 160.000 adalah 8.000. Tetapi yang ada di jurnal adalah cuma 6.000. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah punya saldo cadangan kerugian piutang senilai 2.000. Berapapun angka yang dihasilkan di sini itu adalah angka final. Sekarang 5% dikalikan 160.000 sama dengan 8.000. 8.000 ini adalah angka final yang harus muncul dalam saldo CKP. Kalau sebelumnya saya sudah punya angka 2.000 di sini, maka jurnal saya tinggal 6. Berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana, ini kan baru cadangan. Semua ini baru cadangan, mau pakai piutang dagang, mau pakai penjualan, semuanya baru cadangan. Bagaimana nanti kita mencatat kalau beneran piutang itu tidak bisa kita terima uangnya? Contohnya, sebuah perusahaan ternyata dia 1.000 piutang dagang itu sungguh-sungguh tidak bisa ditagih. Jurnal untuk mencatat berapa piutang dagang yang sungguh-sungguh tidak bisa ditagih adalah kita ambil yang tidak bisa kita tagih itu dari cadangan yang sudah kita buat, cadangan kita debit karena kita ambil. Kemudian piutang dagang yang bersangkutan kita kredit sebesar nilai piutang yang kita hapuskan, yang beneran tidak bisa diterima uangnya oleh perusahaan, atau ini piutang yang sudah dihapus oleh perusahaan. Ternyata piutang yang sungguh-sungguh sudah kita hapus 1.000 ini, suatu saat dia mampu membayarnya. Makanya ketika dia ternyata mampu membayarnya, ada 2 jurnal yang kita lakukan. Yang pertama adalah membatalkan jurnal penghapusan piutang. Jadi yang dulu sudah kita lakukan, kita hapuskan, kita balik, kita batalkan, seolah-olah dulu belum pernah kita hapuskan piutang itu. Kemudian jurnal berikutnya adalah menerima kas biasa, seperti ketika kita menerima piutang dagang, kas pada piutang dagang. Ada 2 jurnal yang dilakukan. Pertama, jurnal yang dulu penghapusan itu ditiadakan dengan dibalik. Yang berikutnya adalah jurnal menerima uang normal, seperti kita menerima piutang
piutang dagang biasanya. Kesimpulan tentang penilaian piutang dagang dalam akuntansi ada dua pencatatan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung, berapapun nilai piutang dagang yang sudah kita hapus akan langsung kita catat. Jurnal untuk mencatat metode langsung adalah beban kerugian piutang kita debit, piutang dagang langsung kita kredit. Yang metode berikutnya adalah metode cadangan. Metode cadangan, kita membentuk dulu akun cadangan. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang kita debit, cadangan kerugian piutang kita kredit. Angka yang masuk ke sana dasarnya dari prosentase penjualan dan prosentase piutang dagang. Berapapun angka yang dihasilkan dari prosentase penjualan, masukkan ke dalam jurnal. Tetapi angka yang dihitung dari prosentase piutang dagang belum tentu langsung masuk ke dalam jurnal, karena angka yang dihasilkan dari prosentase berdasarkan piutang dagang adalah angka final saldo CKP yang harus muncul di